Hari ini kita masuk pertemuan yang kedua dengan materi pendidikan pada masa praaksara dan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Pendidikan pada masa praaksara, bentuk pendidikannya zaman praaksara masih bersifat sederhana. Pendidikan dilakukan oleh keluarga. Materi pendidikan diarahkan pada keterampilan berburu, meramu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, dan mencetak benda-benda. Model pendidikan langsung praktek ke alam. Victor, kamu tahu sistem pendidikan pada masa zaman Hindu-Buddha? Oh, sistem pendidikan pada masa Hindu-Buddha di Nusantara. Hindu yang datang ke Indonesia merupakan aliran Siwawisme. Hindu di Indonesia tumbuh berdampingan dengan agama Buddha. Hindu dan agama Buddha di Indonesia memiliki kecenderungan sinkritisme, yaitu keyakinan untuk mempersatukan figur Siwa dan Buddha sebagai satu sumber yang maha tinggi. Nah, lambang negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika merupakan hasil dari perwujudan sinkritisme tersebut. Nah, saya ingat dalam agama Hindu dikenal dengan sistem kasta. Kasta atau kaum Brahmana yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Kaum Brahmana mengajarkan dan pelajari ilmu teologi, sastra, bahasa, ilmu kemasyarakatan, ilmu eksakta, contohnya ilmu perbintangan, ilmu pasti, dan perhitungan waktu. Terus seni bangunan dan seni rupa. Abad akhir menjelang runtuhnya kerajaan Hindu di Indonesia, sistem pendidikan tidak lagi dilakukan secara besar-besaran, tetapi dilakukan oleh kaum Brahmana yang disebut dengan gurukula kepada siswanya di tempat di padepokan. Nah, betul. Tujuan pendidikan pada masa Hindu di Nusantara yaitu untuk mencapai moksa, sedangkan tujuan pendidikan perkasta menurut agama Hindu, kaum Brahmana untuk menguasai kitab suci Weda, kaum Ksatria pendidikannya bertujuan untuk pengetahuan yang berkaitan dengan pemerintah, sedangkan bagi rakyat biasanya pendidikan bertujuan untuk mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup. Tujuan pendidikan masa agama Buddha di Nusantara untuk mencapai nirwana. Tara, kamu tahu nggak sifat pendidikan pada masa Hindu-Buddha? Tahu, sifat pendidikan pada masa Hindu-Buddha yang pertama itu berbentuk informal, yang kedua bersifat religi, yang ketiga penghormatan tertinggi terhadap guru, yang keempat bersifat aristokrasi, hanya kalangan tertentu yang bisa memperoleh pendidikan. Sedangkan lembaga pendidikan pada masa Hindu-Buddha adalah padepokan dan pura. Betul sekali, Tara. Sedangkan karya-karya peninggalan zaman Hindu-Buddha hasil dari pendidikan itu sendiri berupa yang pertama Arjuna Wiwaha, penulisnya Empu Kanwa, Bratayuda, penulisnya Empu Sendra, Hariwangsa, penulisnya Empu Panulu, Samaradana, penulisnya Empu Darmaja, Negara Kartagama, penulisnya Empu Prapanca, Arjuna Wijaya, penulisnya Empu Tantular, Sota Soma, penulisnya Empu Tantolar, dan Pararaton. Looking at